Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai SBMPTN. Kita langsung aja ya ke pembahasannya. Oke, kita lanjut ke deskripsi UTBK. UTBK itu memiliki metode tes yang tadi UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Lalu kelompok ujiannya ada saintek, sosum, dan campuran. Hasil tesnya otomatis diberikan secara individu. Lalu ada materi tes. Materinya ada TPS, yaitu tes potensi skolastik, dan TKA, tes kompetensi akademik. Pelaksanaan tesnya hanya 7 hari, 14 sesi. 2 sesi per harinya ya. Jadi dalam 1 minggu itu 1 harinya ada 2 sesi. Ya, jadi ada 14 sesi. Lalu kesempatan tesnya di sini tertera 1 kali. Tapi sebenarnya di surat terbaru dari LTMPT bisa mengikuti 2 sesi. Seperti itu ya. Nah, ketentuannya kayak gimana sih untuk bisa ikutan UTBK? Otomatis yang bisa ikutan UTBK itu kelas 12 tahun 2020 atau peserta didik paket C tahun 2020 ya. Lalu lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2018, 2019 atau lulusan paket C tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini peserta yang akan memilih program Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Lalu kalau misalkan untuk peserta yang pengen prodinya sosum, berarti prodi sosum apa aja nih? Misalkan akuntansi, terus sosiologi, geografi ya. Itu jurusan-jurusan itu misalkan itu akan mengikuti tes TPS dan TKA sosum. Nah, untuk peserta yang ingin mendaftarkan atau memilih program studinya 1 Saintek 1 sosum bisa mengikuti tesnya TPS dan TKA Saintek dan TKA sosum karena campuran, otomatis TKA-nya ada Saintek dan sosum. Lalu juga hasil UTBK tahun 2020 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2020 aja. Lalu membayar biaya UTBK. Kalau tidak salah, UTBK untuk prodi Saintek atau prodi sosum saja itu 200.000, sedangkan untuk campuran alias Saintek dan sosum itu 300.000. Seperti itu. Materi di UTBK itu ada TPS dan TKA tadi ya. Nah, di TPS ini menguji kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sedangkan untuk TKA itu mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang dipelajari di sekolah. Kalau untuk jurusannya IPA berarti TKA-nya pelajaran IPA yang tadi fisika, kimia, biologi. Untuk sosum berarti geografi, sosiologi dan ekonomi ya. Kalau misalkan milih dua-duanya berarti ada semua itu. Ada kimia, fisika, biologi, geografi, ekonomi dan sosiologi. Gitu ya. Nah, kalau di sini ternyata kelompok ujian UTBK tadi udah kita jelaskan ya. Lanjut ke tahap pendaftaran UTBK. Kita melakukan login, lalu menggunakan username atau email yang tadi sudah kita bikin akunnya. Terus verifikasi data, terus kita memilih pendaftaran UTBK, memilih lokasi, terus di PTN, di tempatnya di mana, terus jenis ujiannya apa. Terus dikirimkan juga slip pembayarannya tadi ya, harga bayar dari tesnya. Lalu baru nih setelah itu membayar di bank, lalu login lagi ke portal ltmpt.ac.id tadi, lalu baru tuh daftar untuk mencetak kartu ujian UTBK, baru deh ikutan UTBK. Lokasi UTBK 2020 itu dilaksanakan di 74 pusat UTBK. Berarti kalau misalkan di sini ada di ITB, UPI, Unpad ya, itu kalian bisa pilih tempatnya di mana. Lalu pelaksanaannya yang tadi ya sudah jelaskan,
Nanti untuk tahun ini siap-siap, tapi karena ada virus corona nih, jadi pendaftaran untuk UTBK juga diundur sampai waktu yang belum tahu. Tapi untuk teman-teman ini ada jadwalnya dan bisa dijadikan patokan, oh kira-kira mungkin tahun depan mungkin tanggalnya juga kayak gini, gak jauh-jauh dari ini. Begitupun dengan tempatnya, ini waktu pelaksanaan UTBK-nya ya. Untuk yang campuran otomatis dua-duanya dan waktunya lebih lama. Di sini juga ada jadwal UTBK 2020. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, lalu ke biaya. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Yaitu kalau misalkan Saintek aja dan Soshum aja itu 200.000. Kalau misalkan ternyata campuran itu 300.000. Lanjut ke deskripsi SBMPTN. Nah, di sini persyaratan peserta yang bisa ikut SBMPTN itu yaitu lulusan tahun 2018, 2019 harus memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dan dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Karena tadi ya, kurikulum internasional tidak bisa mengikuti SNMPTN atau SBMPTN. Makanya harus disetarakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, persyaratan pesertanya yaitu bagi siswa SMA, MA, SMK atau sederajat lulus tahun 2020 harus memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah. Ya, informasi yang minimal termuat di surat itu minimal tentang jati diri, pas foto berwarna terbaru, pas foto berwarna ya, yang paling baru, lalu ditandatangani oleh kepala sekolah dan dipakein cap ya. Yang ketiga, persyaratannya itu memiliki nilai UTBK baru bisa daftar SBMPTN. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai ya, karena biar tidak mengganggu kelancaran proses studinya nanti ketika di kuliah. Lalu yang kelima, memiliki NISN. Lalu kalau misalkan ternyata yang tadi memiliki ketertarikan di bidang seni dan olahraga harus punya juga portofolio. Lalu di bidang UTBK, biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Yang tadi juga sama SNMPTN, milih jurusannya juga hanya 2 jurusan. Satu univ 2 jurusan atau 2 univ 2 jurusan. Tahapan pendaftaran SBMPTN. Pendaftaran bisa dilakukan di portal.ltmpt.ac.id dengan mengisi biodata, memilih program studi, dan mengunggah dokumen portofolio. Untuk yang sudah lulus di SNMPTN, itu sistem pasti akan menolak biodata kalian karena orang yang lulus di SNMPTN tidak boleh mendaftar SBMPTN. Di sini jadwal kegiatan SBMPTN-nya kalian bisa baca sendiri. Lalu untuk pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar. Lalu juga bisa calon peserta penerima KIP kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedurnya karena punya prosedur terbaru ya. Nah, di sini ada rangkuman jadwal SNMPTN, SBMPTN, juga UTBK. Kalian bisa simak. Oke, sekian ya pembahasan tentang UTBK dan SBMPTN. Semoga kalian ngerti, dan kalau misalkan ada yang belum ngerti, kita bisa diskusiin di kolom komentar. Dicukupkan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.